mengkondisikan dialog kita yang walaupun saya tidak menggunakan kata paham, tapi mudah-mudahan lebih banyak. Yang kedua, yang ketiga, ya, saya sekedar memperhatikan. Kalau ada yang ingin dijawab dari pernyataan Ustaz tadi, saya cuma mengusulkan dengan kerendahan hati, tolong dijawab bagaimana sebab nuzulnya atau sebab wurudnya tulisan di kitab Al-Mustafa tentang sunnah ini yang terjadi Badrul Kalam, pemotongan kalimat yang sangat menghilangkan makna yang sangat membuatnya, ya, makna yang sangat sungguh sensitif terhadap penilaian Az-Zahabi terhadap sunnah. Terima kasih. Saya adalah juga aku bukan aku bukan itu sampai aku ini sampai aku itu. Ya, saya coba menyimak kedua materi. Bagi saya tidak ada perbedaan. Dari segi semiotika, nama Jalaluddin Rahmat dengan Abdurrahman. Rahmat Abdurrahman, kedua pemateri sama-sama memiliki rahmat. Oleh karena itu, sekiranya apa yang saya sampaikan ini tadi, sekali-kali Rahmat Abdurrahman belajar sholat ala jalan, atau sebaliknya kali-kali kalau datang di Makassar Kang jalan belajar dan ikut sholat ala Rahmat Abdurrahman. Saya kira cara seperti itu Tuhan akan ingin melihat kedua. Iya. Beberapa kali saya mengikuti seminar di MUI, selalu ada suara yang menunjuk bahwa Syiah itu semakin banyak kuantitasnya di sosial, terutama menerapkan nikah mut'ah. Itu katanya menggelisahkan mahasiswa sebagai universitas di Makassar. Saya bilang, jangan dulu disebarkan karena belum ada pembuktian. Boleh jadi itu hanya katanya. Sekiranya bisa, tolong Kang Jalal disampaikan apa adanya. Berapa banyak anggota IAB di Makassar yang pernah melakukan nikah mut'ah? Kalau memang ada, izinkanlah aku untuk bergabung di dalamnya. Ya, kalau memang itu baik dan disepakati oleh LPPI dan IAB. Yang terakhir, saya menunjukkan kelompok ini tidak ada yang saling menyebutkan. Tak usah selalu dipersoalkan itu kata pendusta pembohong di dalam hati. Itu tidak ada aturan aman. Siapakah kata pembohong itu pembohong di dunia, bukan pembohong di hati. Ada kata bohong secara bahasa, ada kata bohong secara hati. Kalau memang pembohong secara hakikat, saya tidak setuju. Tapi kalau bahasa, isi bahasa basi. Kalau kalau karena itu kami ini buku yang paling diajarkan oleh Prof. Jalal ini, Al-Mustafa. Dan karena Prof. Jalal ini spesialisnya hadis dan katanya mau dialasan menjadi dokter, maka kami mau menelaah dan membedah dalam persoalan hadis. Dan alhamdulillah kami juga dosen hadis di IBA Makassar. Pertama, ada persoalan takrif saja. Ini persoalan takrif, ada tiga hadis yang perlu kita jelaskan takrifnya dengan baik. Dan kesalahan yang muncul dalam takrif ini sebab utamanya karena
Prof Jalalain ini hanya mengambil satu buku tahdits saja untuk mengenal rawi-rawi hadis tersebut, yaitu Mizanul I'tidal. Padahal Mizanul I'tidal hanyalah buku yang ditulis oleh Imam Dhahabi untuk menjelaskan siapa rawi yang dianggap lemah, palasnya tidak lemah, atau mungkin sangat dilemahkan, palasnya tidak sampai itu. Seharusnya Prof Jalalain ini mengambil dari rijal kutubus sittah, apalagi yang definisi adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sungguh sangat disayangkan. Padahal hadis-hadis yang dia angkat dan syiar sama sekali tidak bersanad. Ya, seandainya waktu cukupnya bisa kita terangkan semuanya. Pertama, hadis tentang Al-Wahdah tadi sudah dijelaskan di halaman 138. Dan Prof Jalalain ini bawa buku Al-Mustafa. Kita lihat satu persatu. Dia katakan bahwa jika kita perhatikan orang-orang yang meriwayatkan hadis atau rijalnya, hampir semuanya termasuk rangkaian para pendusta atau mudallis atau tidak dikenal. Kita lihat satu persatu. Pertama, Ibnu Abi Umar. Kata Prof Jalal, dia menurut para ahli hadis sebagai majhul. Ada dua pertanyaan di sini. Siapa para ahli hadis yang dimaksudkan? Dan majhulnya ini majhul hal atau majhul ain? Majhul hal artinya seorang perawi yang tidak diriwayatkan kecuali dua orang saja. Dan majhul ain adalah seorang perawi yang cuma satu yang diriwayatkannya. Padahal siapa ini Ibnu Abi Umar? Buku-buku rijalah hadis semuanya menyebutkan bahwa dia adalah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Adani, dan dia diriwayatkan oleh Muslim, oleh Abu Daud, oleh Ibnu Majah, oleh Baqi bin Makhlad, oleh Abu Zur'ah Dimashqi, Abu Zur'ah Razi, Abu Hatim Razi, dan banyak sekali ulama. Dari mana dikatakan bahwa dia seorang majhul? Padahal begitu banyak sekali perawi hadis yang diriwayatkan dari dia. Tolong dijawab ini. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Saya sudah disebutkan oleh Ustaz Ahmad. Tolong dijawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah Abdul Malik bin Umair. Di sini dia sebutkan beberapa perkataan rijal hadis atau ulama hadis yang melemahkannya, karena usianya yang sudah tua dan artinya buruk hafalannya. Dan seakan-akan di sini dia katakan bahwa Imam Dhahabi, di sini ada juga dikatakan Ibnu Mu'in. Nah, ini juga kesalahan yang sangat banyak dalam buku ini, salah dalam menyebutkan nama-nama perawi hadis, menunjukkan bahwa tidak diselah dengan baik. Sekarang dan juga dikatakan bahwa Ibnu Hibban mengatakan mudallis, padahal dalam Mizanul I'tidal yang disebutkan di sini tidak ada sama sekali kata Ibnu Hibban. Bahkan Imam Dhahabi menyimpulkan dalam buku ini bahwa perawi ini Malik bin Abi Umair dia adalah sama dengan Abu Ishaq As-Sabi'i dan sama dengan Said Al-Maqburi, yang mana dia setelah ikhtilaf, dalam artian setelah tua, hafalannya sudah buruk, dia berhenti untuk menyebutkan hadis. Artinya hadis-hadis yang telah disampaikan adalah hadis ketika hafalnya masih kuat, sehingga tidak ada persoalan. Dan sungguh sangat disayangkan dalam buku ini Prof Jalal mengatakan, lihat Mizan Al-I'tidal jilid 22 halaman 690. Buku Mizanul I'tidal cetakan apa ini? Ya, padahal cuma 5 jilid, dalam semua cetakan yang ada cuma 5 jilid. Tolong diterangkan jilid 22 ini dari mana? Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia katakan sebagai contoh rangkaian rijal ini untuk membantah bahwa Abu Thalib masuk neraka. Dia mengatakan dalam buku ini, dalam Sahih Bukhari, perawinya orang-orang yang tidak bisa diambil hadisnya. Pertama, Abu Yaman. Dia katakan Abu Yaman Al-Huzani. Padahal Abu Yaman Al-Huzani tidak meriwayatkan sama sekali dalam Sahih Bukhari. Kalau kita lihat Tahdzibut Tahdzib saja, buku yang paling kecil dalam Sunan Jalal hadis, dia adalah disebutkan Ibnu Hajar min dal. Artinya dia cuma diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Marasil dan tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Maka jangan pilih dia sebagai Abu Yaman yang dimaksudkan dalam Sahih Bukhari. Tapi Abu Yaman adalah Al-Hakam bin Nafi yang dikatakan sikatun sabtun dan tidak ada khilaf di dalamnya. Dan dia Hakam bin Nafi Al-Bahrani, bukan Al-Huzani. Kemudian dia katakan bahwa Syuaib tidak dikenal. Subhanallah. Kalau Syuaib ini dalam riwayat ini meriwayatkan dari Az-Zuhri, dan Syuaib bagaimana kata ulama kita, dia Syuaib bin Abi Hamzah, dan dia adalah awsaqun nas fi Az-Zuhri. Dia adalah murid Zuhri yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Zuhri. Dan beliau mengatakan, ya, Prof Jalalain mengatakan tidak dikenal. Gimana dia dikatakan tidak dikenal? Pada buku-buku ini sangat-sangat banyak yang menyebutkan dan memuji Syuaib bin Abi Hamzah ini.
Kemudian dikatakan Zuhri termasuk orang yang